don't, or they can't. They crumble under the pressure. I'm gonna kill you and your whole team. You and them kids. Victory, third round. Let's go, Sasha. Conor McGregor sekali lagi memicu kontroversi di seluruh dunia MMA dengan mengungkapkan sesuatu yang bernuansa misterius karena hingga kini penggemar MMA masih belum mengerti apa maksud dari ungkapan petarung Irlandia itu. Namun menurut beberapa tanggapan, arah dari kalimat McGregor melalui akun Twitternya itu mengarahkan kepada Islam Makhachev, penantang divisi yang akan berlaga di UFC 280. Conor McGregor bintang UFC yang harus absen karena cedera. Namun dia terus mencari cara untuk menjaga namanya tetap beredar di seluruh komunitas seni bela diri campuran ini. Di masa penyembuhan patah kaki dari pertandingan terakhirnya, mantan juara itu juga telah memicu beberapa perseteruan di media sosial dengan sejumlah petarung. Dan kini, saat ia semakin dekat dengan kembalinya ke UFC, Conor McGregor telah memutuskan untuk melanjutkan persaingan jangka panjangnya dengan Khabib Nurmagomedov dengan mengejar teman dan mitra pelatihan Khabib, Islam Makhachev, dengan sebuah postingan yang mengatakan, "Ketika orang tua Anda adalah sepupu." Tentu saja postingan ini menimbulkan dugaan yang kontroversial karena dipastikan sulit untuk memahaminya, hingga reaksi dari seorang penggemar mengatakan jika Makhachev butuh waktu 1 minggu untuk memahami cuitan McGregor itu. Namun di sisi lain, sepertinya Demetrius memang sedang mengincar Islam Makhachev sebagai lawan berikutnya, dengan tanda kutip McGregor tidak mempermasalahkan apakah nantinya Makhachev sebagai juara atau tidak, karena dipastikan McGregor akan berusaha melepaskan dendamnya kepada Khabib melalui Islam Makhachev. Meskipun tidak jelas seperti apa nantinya penampilan Conor McGregor setelah akhirnya pulih dari cedera kaki yang mengenaskan, akan tetap sulit untuk menghitung sosok ikonik itu yang direncanakannya kembali pada Januari tahun 2023. Demetrius yang kini berusia 34 tahun menjadi terkenal di UFC dengan 6 kemenangan KO dari 7 pertandingan, membawanya untuk merebut gelar di kelas bulu, dan setelah membalas dendam atas kekalahan pertamanya di segi 8, ia kemudian menjadi juara 2 divisi pertama. Sebagai Hall of Famer masa depan yang memegang rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam UFC, McGregor memiliki pengaruh dalam promosi yang banyak petarung lain tidak bisa melakukannya. Meskipun itu tentu saja tampak tidak adil, tidak terlalu realistis untuk melihat Dana White langsung menghadiahkannya dengan tembakan gelar instan setelah dia kembali. McGregor telah memiliki banyak otot sejak penampilan oktagon terakhirnya. Meskipun demikian, kemungkinan besar potensinya akan memiliki aspirasi gelar di kelas ringan. Namun, bahkan jika dia tidak diberikan kesempatan secara instan, dia bisa jadi hanya tinggal 1 kemenangan lagi untuk bersaing memperebutkan emas UFC. Real tough opponent who I felt was bigger than him. Already, but the goal is not to be a UFC fighter. You know, I'm here to be UFC champ. Presiden UFC Dana White telah menjelaskan keputusannya yang mengejutkan untuk tidak menandatangani prospek top MMA Bo Nickal setelah finishnya di seri penantang Dana White. Nickal membuat karya cepat Zack Borrejo di headliner DWCS-nya pada Selasa kemarin dengan mengalahkan Borrejo hanya dalam waktu 30 detik untuk mengalahkan Borrejo dengan rear naked choke dari arah belakang. Nickal membuat penampilan MMA profesional keduanya setelah KO ronde pertama dalam debutnya di Icon FC 3. Dia adalah mantan juara gulat NCAA di Penn State dan dianggap oleh banyak orang sebagai petarung penuh bakat dalam satu generasi. Terlepas dari penampilannya, White memberi Nickal kontrak pengembangan, yang berarti dia harus mendapatkan kemenangan lagi di WCS untuk bergabung dengan daftar UFC, dan ini mengejutkan banyak orang di sekitar komunitas MMA setelah rekan-rekannya yang bertarung di UFC memuji keahliannya. Namun,
White memiliki alasannya dan menjelaskan keputusan itu dengan mengatakan dia itu 1-0 dan 2-0 dan sekarang melawan seorang yang 3-0, membuatnya terlihat sangat mudah. Mari kita memberinya satu pertarungan lagi dan mari kita uji dia. Jika dia melewati itu dengan warna cerah, kami membawanya masuk dan kami memberinya pertarungan di UFC. Hanya satu orang yang masuk dengan 1-0 dan melakukan sesuatu, dan itu adalah Brock Lesnar, kata White menjelaskan apa maksud dari penundaan kontrak Nickel. White kemudian ditanya apakah Nickel bisa melakukan sesuatu yang berbeda untuk mengamankan tembakan langsung di UFC, dan bos UFC itu kembali mengatakan untuk melihatnya pada potensi Nickel berikutnya. Dia tampak luar biasa. Satu-satunya alasanku tidak merekrutnya malam ini adalah karena dia 2-0 sekarang. Kami punya 8 minggu lagi untuk ini. Mengapa tidak dia bertarung di sini lagi? Anda tahu apa yang kumaksud. Itu masuk akal, kata White kembali. Di sisi lain, Nickel berharap mendapatkan uji coba kedua dengan UFC bahkan sebelum kemenangannya atas Brejo. Selama konferensi pers pasca pertarungan di WCS-nya, Nickel tampak relatif tidak peduli tentang tidak mendapatkan kontrak. Aku hanya bersemangat, aku selalu bersyukur atas kesempatan untuk bersaing. Jadi pergi ke sana tanpa cedera dan aku akan segera bertarung, jadi semuanya baik-baik saja. Dan aku sudah mengatakan ini beberapa kali. Tetapi tujuannya bukan untuk menjadi petarung UFC. Aku di sini untuk menjadi juara UFC dan menjadi petarung pound for pound nomor 1 di dunia. Jadi aku adalah udah 2-0. Aku telah mengikuti total 1,5 menit kompetisi MMA profesional. Jadi mari kita ambil yang lain di sana. Aku tidak terlalu peduli apakah itu di Contender Series, di UFC, atau apapun itu. Aku hanya ingin bertarung, jelas Nickel yang masih sabar menunggu kontrak UFC-nya. Setelah menerima kemenangannya atas Brejo, penggemar UFC dapat mengharapkan penampilan lain dari Nickel lebih cepat. Dari 2 bulan tersisa di musim WCS dan Nickel bisa dipesan lagi dalam beberapa minggu mendatang. Bo Nickel memiliki reputasi sebagai pegulat dengan 3 medali emas di kejuaraan nasional, divisi 1 NCAA, dan 3 lagi di kejuaraan 10 besar, dan memiliki rekor bagus dalam gulat di level tertinggi. Keterlibatannya dalam seni bela diri campuran sejauh ini sangat solid, dengan mengalahkan lawannya dalam pertarungan MMA pertamanya, dan meraih kemenangan submission di pertarungan kedua. Silsilah gulatnya telah mendorong banyak penggemar untuk menyamakan kedudukannya dengan pensiunan juara kelas ringan UFC Khabib Nurmagomedov, hingga seorang pengguna Twitter memposting gambar Nickel dan mengutipnya sebagai Khabib Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.